Sunday morning rain is falling. Dress some cover, share some skin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal penilaian akhir semester kelas 3 semester 1, tema 3, benda di sekitarku. Soal pertama, muatan pelajaran PPKN. Teks bacaan untuk soal nomor 1 dan 2. Setiap individu dalam sebuah keluarga pasti memiliki kegemaran masing-masing yang bisa saja saling bertentangan. Ketika mencari keputusan agar mengurangi konflik, maka hendaknya dilakukan musyawarah yang dipimpin oleh orang tua. Setiap orang harus dihargai pendapatnya demi kelancaran musyawarah. Contoh pengamalan bisa kita lihat dari suatu kejadian dalam satu keluarga saat berniat untuk melakukan liburan pada akhir tahun. Nomor 1, pilihan ganda. Berdasarkan teks di atas, siapa yang memimpin musyawarah dalam keluarga? A. Adik, B. Kakak, C. Orang tua, D. Tetangga. Jawabannya C. Orang tua. Nomor 2, pilihan ganda. Apa yang dimusyawarahkan berdasarkan teks di atas? A. Membersihkan rumah, B. Liburan akhir tahun, C. Makan bersama, D. Berkebun. Jawabannya B. Liburan akhir tahun. Nomor 3, pilihan ganda kompleks. Sikap apa yang diperlukan dalam bermusyawarah? Centang jawaban yang tepat. 1. Berbicara keras. 2. Menghargai pendapat orang lain. 3. Memaksakan kehendak. 4. Berbicara sopan. Jawabannya menghargai pendapat orang lain dan berbicara sopan. Nomor 4, uraian terbatas. Berdasarkan gambar di atas, kegiatan gotong royong dilakukan secara titik-titik. Jawabannya bersama-sama. Nomor 5, uraian. Di desa Budi sedang ada musibah tanah longsor. Budi merupakan salah satu korban musibah tersebut. Tigor dan teman-temannya mengetahui hal tersebut. Bagaimana seharusnya sikap Tigor dan teman-temannya terhadap Budi? Jawabannya, membantu menolongnya. Selanjutnya, soal muatan pelajaran bahasa Indonesia. Teks bacaan untuk soal nomor 6 dan 7. Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Soal nomor 6, pilihan ganda. Berdasarkan teks di atas, bahan dasar pembuatan garam adalah titik-titik. A. Air tawar, B. Air hujan, C. Air laut, D. Air sungai. Jawabannya C. Air laut.
Nomor 7, pilihan ganda. Daerah penghasil garam di Indonesia antara lain: A. Medan, Sumatera, Kalimantan. B. Jawa, Madura, Sumatera. C. Irian Jaya, Jawa, Medan. D. Kalimantan, Madura, Sumatera. Jawabannya B. Jawa, Madura, Sumatera. Nomor 8, pilihan ganda kompleks. Dalam kehidupan sehari-hari dikenal istilah benda hidup dan tak hidup. Benda hidup merupakan benda yang memiliki kehidupan, sedangkan benda tak hidup tentu adalah benda mati yang tidak memiliki kehidupan. Berdasarkan teks di atas, yang termasuk benda hidup adalah titik-titik. 1. Manusia. 2. Meja. 3. Kursi. 4. Tumbuhan. Jawabannya manusia dan tumbuhan. Nomor 9, uraian terbatas. Berdasarkan gambar di atas, air yang dipanaskan akan berubah menjadi titik-titik. Jawabannya uap atau gas. Nomor 10, uraian. Pada hari Minggu ibu memasak agar-agar. Agar-agar yang telah dingin berubah menjadi padat. Peristiwa tersebut merupakan perubahan wujud benda dari titik-titik menjadi titik-titik. Jawabannya cair menjadi padat. Soal muatan pelajaran matematika. Benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Nomor 11, pilihan ganda. Alat ukur apa yang sesuai untuk mengukur panjang buku? A. Meteran saku. B. Meteran roll. C. Meteran pita. D. Penggaris. Jawabannya D. Penggaris. Nomor 12, pilihan ganda. Berapa sentimeter panjang krayon di atas? A. 9 cm. B. 3 cm. C. 10 cm. D. 8 cm. Jawabannya C. 10 cm. Nomor 13, pilihan ganda kompleks. Dina ingin membuat kue. Bahan yang digunakan Dina adalah sebagai berikut: 1/4 kg tepung terigu, setengah sendok teh ragi instan, 3 butir telur, 150 gram gula, 1 sendok makan margarin. Dari bahan yang ditulis Dina, manakah yang merupakan satuan baku? Centanglah jawaban yang menurutmu benar. Kilogram, sendok teh, butir, gram, dan sendok makan. Jawabannya kilogram dan gram. Nomor 14, uraian terbatas. Jam dinding menunjukkan pukul 11:55. Tunjukkan waktu tersebut dalam gambar jam berikut. Jawabannya, jarum pendek mendekati angka 12, sedangkan jarum panjang berada di angka 11. Nomor 15, uraian. Alim pergi ke rumah nenek pukul 7:15 dengan naik sepeda. Kemudian Alim tiba di rumah nenek pukul 7:50. Berapakah waktu yang ditempuh Alim untuk naik sepeda? Jawabannya
7 lebih 50 dikurangi 7 lebih 15 sama dengan 35 menit. Soal muatan pelajaran SBDP nomor 16, pilihan ganda. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Meja bila diketuk akan menghasilkan titik-titik. A. Bunyi, B. Benda baru, C. Lirik, D. Nada. Jawabannya A. Bunyi. Nomor 17, pilihan ganda. Ketika bernyanyi, kaki dan tangan bisa digerakkan dengan dua jenis gerakan, yaitu gerakan lemah dan gerakan kuat. Gerakan kaki yang kuat membutuhkan titik-titik. A. Tenaga sedikit, B. Tenaga banyak, C. Keseimbangan, D. Keberanian. Jawabannya B. Tenaga banyak. Nomor 18, pilihan ganda kompleks. Untuk menciptakan karya seni, kita bisa menggunakan garis dan bentuk. Garis adalah goresan memanjang yang mempunyai arah tertentu. Garis hanya mempunyai satu dimensi, yaitu panjang. Sedangkan bentuk ada bermacam-macam, di antaranya adalah titik-titik. Centang jawaban yang benar. Bulat, garis datar, garis menurun, persegi. Jawabannya bulat dan persegi. Nomor 19, uraian terbatas. Gambar di atas adalah bentuk-bentuk mainan yang dihasilkan dari lipatan kertas. Seni melipat kertas yang berasal dari Jepang disebut titik-titik. Jawabannya origami. Nomor 20, uraian. Melipat adalah suatu karya seni atau kerajinan yang dibuat dari bahan kertas dan menghasilkan suatu aneka bentuk mainan dan lain-lainnya. Jelaskan manfaat dari belajar teknik melipat. Jawabannya, meningkatkan ketekunan, mengembangkan kemampuan mengikuti instruksi, meningkatkan daya imajinasi, menyalurkan kreativitas dan seni, menghasilkan mainan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Selamat berjumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunday morning rain is falling. Dress and cover, share some skin.